baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la ajma'u ala abdi khaufaini wala amnaini. Tak kira apolong nang dalam ate natang hamba dia dua rasa takut dan dua rasa aman. Nek tak kira apolong Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wa al-intifa' wal ibadata wal istifada wal 'ilma ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a 'ala al-khair wa ad-dalalati 'ala al-khair wa du'a 'ala al-huda wa ad-dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Al-Syekh Al-Qutub Al-Rabbani Al-Muhaqqiq As-Samadani Sayyidina wa Maulana Al-Alim bi Rabbih Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullah rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila qul Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kathratu khawfihim min Allah ta'ala fi hali bidayatihim wa hali nihayatihim. Lakin fi hali bidayatihim min adh-dhunubi wal khawfil adab, wa fi hali nihayatihim khawful ijlal wal ta'zim. Wa min lazima khawfihim an-nadamu daruratan fi halataini. Wa fil hadith anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Safiyatu ammat Rasulillah wa ya Fatimah bint Muhammad ankila anfusakuma minan nar fa inni la ughni ankuma min Allah syai'a. Wa fil hadith al-birru la yabla wal dhanbu la yunsa wad dayyanu la yafna fakun kama syi'ta kama tadinu hudan. Wa qad kana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yaqul arba'un idza afdara fiha ar-rajulu ahlakathu wastahwathu kathratul jima'i was-saydi wal-qimari wad-dunubi. Wa kana Abu Turab An-Nakhshari rahimahullahu ta'ala yaqul idza ajma'a ar-rajulu ala tarki dhunubi atathu al-imdadatu min Allah ta'ala min kulli janibin. Wa min alamati sawadil qalbi thalathun an la yajida lid-dhunubi mafza'an wa la li-ta'ati mawji'an wa la lil-maw'izati manja'an. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu an-nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibbail kiram, dari kasadayana para peserta hadir ning acara rutinitas majelis malalungkeun kalaban hadir kaum dengan sampian nikah catat dan keyakinan Gusti Allah Subhanahu wa taala malalungkeun terjadi orang seperti pasaran
ben epa kumpul sareng Gusti ekor bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben balung ke kaula sampeyan epa kapora satya busana lancar kaula kanggo taat beribadah kepada Gusti Allah ben balung ke kaula sampeyan epa istiqomah nang dalam jalan sesae jalan sekali dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saya mengucapkan salam Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat karunia untuk kita semuanya sehingga kita bisa melangsungkan atau melaksanakan rutinitas bulanan daripada majlis yang penuh dengan keberkahan ini dengan membaca kitab karya daripada ulama besar orang saleh yang mana beliau bernama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat daripada ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Beliau Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan di dalam kitabnya Tanbihul Mu'tabin, apa yang beliau sebutkan wa min akhlaqihi radhiyallahu ta'ala anhu, di antara akhlak-akhlaknya orang saleh, di antara kebiasaan orang saleh, apa di antara kebiasaan mereka itu? Di antaranya kathratu khaufi min Allah taala. Kebiasaan orang saleh ini Pak, Bu, agetui rasa takut dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebiasaan orang saleh ini kan mesti kudu andi rasa takut dekat Gusti Allah. Sehingga namun beda sebagian di antara kau dengan sampian dekat tak agetui rasa takut dekat pangeran, rasa takut dekat Gusti Allah, maka kau dengan sampian ampun jauh daripada kebiasaan atau akhlak orang saleh. Tetapi kebiasaan orang soleh, akhlak orang soleh ini kan kudu andi takut dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut mereka orang-orang soleh di mana dimulainya? Fi hali bidayatihim wa hali nihayatihim. Pada awal mereka melakukan perjalanan spiritual, nih Pak, waktu ini berpahami sareng sampeyan. Apa perjalanan spiritual nikah? Nah, dalam kitab nikah jelas lagi perjalanan spiritual kaya awal jalanna manusia kaangkui depak nyari ridho Gusti Allah. Sehingga nikah mun kita bahas lebih semak ke pembahasan ilmu tasawuf atau ilmu thariqah berpraktek. Sehingga orang yang senuju dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang berjalan menuju Allah, maka syarat sebagaimana orang soleh harus mempunyai rasa takut. Awal ibadahna, waktu nang dalam ibadah nikah, aromasah takut dekat Gusti Allah. Manabi mun setiap ibadah nikah ekalako, mulai dari sampeje, mulai dari pasah, mulai dari zakat, mulai dari sateja apa saya perintah sareng Gusti Allah tak mulai kana bentakok dekat Gusti Allah kemudian para ulama ibadah kaya sia-sia parcoma mana ento cek parosa ibadah kau leben sampian kana ben tak agetui rasa takut dekat Gusti Allah. Makanya setiap ngalakoni ibadah waktu andi rasa takut ngarep pengampunan Gusti Allah, benarap daripada keridhaan Gusti Allah. Sehingga para ulama ni ketakut benih cuman deki akhirat, tapi dari awal mereka beribadah berjalan di jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Beliau semuanya orang-orang saleh sudah menanamkan dalam hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aneka sampeyan mun bahasa tentang bidayah wa nihayah negelan jeung bidayah nika setiap orang setelah pada Gusti Allah. Racik ben ekebei tatanan otak berjala supaya akan kinapa bisa nikmat dan dalam ibadah. Ekebei sareng para ulama
di antaranya beda ajaran tariqah. Cara tariqah kaya cara, otabah cara, otabah metode. Dengan cara nak orang ini bisa nikmat dengan dalam fikir. Bagaimana caranya orang bisa nikmat dalam sholat? Bagaimana caranya orang bisa nikmat di dalam ibadah? Kemas di ulama, kebaik di ulama di antaranya lebar jalan tariqah suruh fikir, penghusu, nyesel dekat susana, aromasa, sampian nikah hamba si paling hina. Baru mulai adik supaya apa? Ate nikah bersih daripada penyakit-penyakit Penuh kan banyak penyakit ini Pak. Ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Penyakit zahir ini kegampang kita beres. Contoh, sampian loka kekeun dengan aspal. Datang ke dokter kri bedati, obat kri salep, beres. Tapi mun penyakit sebenarnya dalam hati itu melarang tambah hal ini. Pasal dokter, para ulama, dokter orang soleh. Kalau mereka tidak bisa mengobati, maka carilah kepada ulama yang lain yang mampu membersihkan dan memperbaiki keadaan hati. Karena menuju Allah nikah harus hatinya bersih, harus ikhlas, dan harus takwa dan Gusti Allah. Nah, sehingga orang-orang soleh ini kebiasaannya apa? Takut kepada Allah pada awal dia berjalan menuju Allah. Jalan dan batin Pak. Berarti dikit boleh namanya takut ke Allah di puncak. Mun orang nikah ampun berawal dalam ibadah, dikit mula sampai ke makom sedeki tetap agak tuwi rasa takut dengan Gusti Allah Subhanahu. Contoh, kalau ben sampean nikah orang awam, ki arangkat aja ni nak nuju dekat Gusti. Nikah sampean berkaul betul ni rasa takut dekat Gusti Allah. Terus mereka orang soleh sampai di makom yang tinggi pun takut. Contoh akati Syekh Abdul Qadir Jilani, makom kedudukan pangkatnya tegih ya Gusti Allah. Tapi tak romasa aman, tak romasa apa namanya, tak romasa bebas dengan dunia, tetap menjalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Apa? Takut deki cabut kenikmatan nang dalam ibadah. Nek saya kebantir sareng ulama. Para ulama nek apa? Takut Pak. Kalau saya dengan Anda, kalau ben sampean nek ketakong cuma neto. Takut deku tak bisa lakukan. Nek kalau ben sampean. Tapi mun ulama, takut ulama nikah dekat Gusti Allah, takut mate nasubul kha. Ani ka saya takut sareng ulama. Makan kalau ben sampean nek beda takut. Mun kau ben sampean takut dekuk ngakan apa? Dekuk tang keluarga pria nafkah apa? Dekuk tang anak de remah, dekuk masa depan de apa? Ani ka kau ben sampean saya takut. Masalah tun. Tapi mun ulama ni kenja Pak. Karena tunnya ni kampun beri semenggiris cenah. Ampun beri sengator. Saya ketakut sareng ulama de rematan ibadah dia. Beetre mana punten sareng Gusti Allah. De rematan ibadah dia. Selama tahun bitahun ibadah apa jeng apa sah ngelola zakat. Tapi tak belum tentu itu terima. Ini saya ketakut sarang ulama. Walaupun mereka berada di atas makom yang tinggi, tetap punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingganya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadisul qudsi sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la ajma'u ala abdi khaufaini wala amnaini. Tak kira apolong nang dalam ate datang hamba dia dua rasa takut dan dua rasa aman. Nek tak kira apolong Pak, sampean kau tumele antara setengah. Man khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Sahabat orang yang takut kesengko dunia, pa amanah, pa selamat demi sengko hari kiamat. Nek sampean kudu mele nih Kak. Wa man amanani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Orang searoma aman dekat sengko dunya, aman ngelakoni maksiat, aman durhaka dekat Gusti Allah, aman atina akibajam, aman tak ngelora zakat padahal mampu, aman tak ngelakoni pasal padahal bisa. Aroma aman tak takut kepada Gusti Allah, akhaftuhu yaumal qiyamah. Pagi dengan hari kiamat takut bisa kau teman.
Kalaban apa? Kalaban seksana Gusti. Jadi kita harus memilih antara dua. Tak kira apolong nang dalam setong ateh dua. Kau tu milih, pak la takok nang itunya, pasalamat nang akhir. Mun orang sa aroma sa selamat itunya, pak takok deki nang akhir. Akhirat. Nikah kau tu belian sampean. Makana takok nikah beni anjuran hadirin. Takok nikah beni apa bahasana? Keharusan. Tapi takok nikah ampun perintah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nika tahu ni pangeran. Hei orang yang sandi iman. Nika perintah Allah dan orang yang sandi seetikan yang diiman hadirin. Maka mun orang tak andi takut dekat Gusti Allah ampun terkikis. Nik sakuni iman nah ning dalam hati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei orang yang sandi iman atakwa asap biasa saja. Kalaban sekuong guna takwa kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum. Cek sampai mati sampai saya jadi pun Gusti Allah. Cek sampai mati kecuali kalaban kabadaan Islam, kalaban kabadaan pasrah, kalaban kabadaan ridha dekat saja perintah Gusti Allah. Maklum pak dunia nikah sementara yang disebut ketaatan itu pasti pahit. Ada orang yang ngelakuin ibadah ini kenyaman, kecuali orang yang sudah diberikan kenikmatan dalam ibadah. Mengakau lebih sambian nikah hadirin. Ya Allah sholat leduhur boleh jan. Makanya nang dalam ibadah ni kalau kau tahu nih sambian bertelok. Jenis ibadah ni kepada bertelok. Jenis ibadah bertelok. Yang pertama ibadah na budak. Orang ibadah ni budak sampean. Orang budak sampean. Nama budak. Budak kaya mencak bahasa anu babu. Pembantu bahasana cuman semangke. Budak. Sero-soro apa nih budak. Ibadahnya budak itu melaksanakan karena terpaksa. Contoh, sampai mun andi pembantu otabaan di budak serosoro arwah mun erosoro ngalakoni setong perkara lekas ngalakoni setong alasana tako kemaji kena tako pecat lah tako gigiri lah tako bederem lah pada ben ibadah na bejeng orang otabe pasana orang otabe zakat orang mun pada ben budak maka ibadah na bejeng terpaksa dekat Gusti Allah. Oh, karena kewajiban cengkol orang Islam, ya beda remah boleh, mau tak mau, waktu apa? Kaya juga berarti terpaksa. Yang kedua pertama nih kan, jenis ibadah nomor 2, ibadahnya pedagang. Orang pedagang sampean. Contoh, ajual lanas, ajual durian, ajual kopi, ajual sek kuring. Jual apa ini? Pedagang namanya. Yang namanya pedagang menjual barang untuk terong aulia ontok. Arya, engkau jual gedeng lemebu. Padahal pulaannya 3.000. Secara tak langsung orang gila ya jual pernah terong arep ontong. Jual lemebu. Tetapi ibadah orang nomor 2 apa je takut dekat Gusti Allah tapi terus dia ontong apa? Terus masuk surga. Paham maksudnya? Ini jenis ibadah sih nomor 2 tanya ki. Maaf bahasa sampian pak. Maaf bejeng kakek pak. Mak ngeluarkan zakat sampian pak. Jawab. Ya kok terus masuk surga ke? Berarti ibadah nah pada bang ibadah nah betul ke ngelakoni ibadah tapi terus olia ontong. Yang nomor 2 nih kan. Jenis ibadah nomor 2. Jenis ibadah nomor 3. Ibadah orang merdeka. Ibadah orang enggak apa ibadah orang merdeka ya. Ibadah tak terpaksa. Ibadah beri karena takut ke neraka. Ibadah tak ngarap swarga. Tapi sengkok ibadah. Kemudian para ulama seikhlas
karena terongak ulia ridhona Allah. Dek iya. Andai kata Allah mencampakkan aku ke dalam neraka setelah aku beribadah, itu hak Allah. Andaikan Allah mengsiksaku, mengadabku dengan adab yang pedih setelah aku melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, itu hak Allah. Jadi neraka dan surga bukan pilihan baginya, tapi dia beribadah dengan ibadah orang yang merdeka semata-mata mengharap ridho Allah. Nah, ini kita di posisi yang mana? Sampai bergaul dengan posisi mundim Bapak. Ibadah budak takok, ibadah bertekeng, setelah oleh untuk, atau ibadah orang semerdeka, setelah oleh apa ridho Gusti. Walaupun sampai pasti aja teroleh ibadah merdeka, tapi orang teroleh ibadah merdeka, tapi mun sopu ya Allah masjid itu tay, surau itu tay, sopu boleh kan? Baru kali dua. Ya Allah suada dah duhur. Arya kelakuan kita mareh. Arya berkombe kita mareh. Arya nanem ladang kita mareh. Le panggil ko le pangeran. Maka itu kita harus berintrospeksi diri, sadar kita ini pilihan yang mana di antara tiga jenis ibadah, budak, pedagang, merdeka, kita pilih yang mana? Tergantung apakah kita akan gerak jalan, oleh gerak jalan. Aja le kena ngantok, tak lem naik, tak lem ungke. Maka sungguh beruntung dan beruntung orang yang dari level pertama ibadah budak naik ke level kedua ibadahnya seorang pedagang, naik ke level yang ketiga ibadah orang yang merdeka yang mengharap ikhlas keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lakin fi hali hidayatihim min ad-dunubi wal khawfil adab wa fi hali nihayatihim khawful ijlal wa ta'zim. Nah, rasa takut nih kepada dua, Pak. Takut orang seawam, takut dekat seksana Gusti Allah, bentakut kala bentusa seekalakoh, takut dekat ibadah sedang ia dengan Gusti Allah. Tapi mun orang soleh, takut orang soleh, seampun makom, kota berkedudukan apa angkatan dengan negeri, takut bida kenapa? Al khawful ijlal wa ta'zim. Takut benar karena takut dekat adab Allah, benar dekat takut dekat seksana Allah, tapi takut karena kebesaran Allah, keagungan Allah. Saya kena ada selebih agung daripada Gusti Allah Subhanahu. Wa min lazimi khawfihim an-nadamu daruratan fi halataini. Wa fil hadits anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Safiyatu ammata Rasulillah wa ya Fatimah binta Muhammad ankida anfusakuma minan nar fa inni la ughni ankuma minallahi syai'a. Jangan pernah merasa kita ini selamat dari azab dan siksa Allah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, wahai Safiyah, oning sampeyan Safiyah. Ini Safiyah rokan Tuhan. Safiyah ammata Rasulillah, bibitnya Nabi Muhammad. Wa ya Fatimah binta Muhammad, Siti Fatimah putrena Gusti Rasulillah, putrinya Nabi Muhammad. Anbila anfusakum minan nar, jaga dirimu berdua dari api neraka. Kenapa kata Nabi Muhammad, fa inni la ughni ankum minallahi syai'a? Karena aku tidak bisa menolongmu, tidak bisa menyelamatkanmu daripada api neraka. Ini kepotren Pak, putrinya Nabi Muhammad dan juga bibinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Nabi Muhammad perintahkan, jaga dirimu dari api neraka, jaga dirimu dari perbuatan maksiat yang bisa menyebabkanmu masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena engkau wahai bibiku, karena engkau wahai Fatimah putriku, aku tidak menjamin keselamatanmu selamat dari api neraka. Ini catatan kata ulama. Apa catatan apa nih kawan? Mun pipi Gusti Kanjeng Nabi, mun potrena Gusti Kanjeng Nabi heuy, epa enga tengate dek ka NTB kake kedua. Kotu je gebeutna diri apa neraka. Napan boleh kau leubeun sambian Pak. Kor cuman ummet bedi keluar negara.
beni piing beni potrena. Ni ke potrena ben piing bae nak jaga kaki kedua. Engkau tak bisa nolongi deki mun apa dari ada pangeran. Napan boleh kau leben sambil kau lebih takut hati. Harus lebih takut. Bibitnya Nabi Muhammad dan juga putrinya saja diperingatkan oleh Nabi Muhammad, jaga dirimu dari api neraka karena aku tidak bisa menyelamatkanmu nanti di hadapan Allah daripada api neraka. Wa fil hadis al-birru la yabla wadzanbu la yunsa waddayyan la yafna. Dalam hadis disebutkan kebaikan itu tidak akan pernah usang. Segala apa yang kita lakukan dari yang baik tidak akan sia-sia. Sampai ngelakoni ibadah tak kira sia-sia. Pagi ngoleh kejaran dari Gusti Allah. Wadzanbu la yunsa. Nah, nika kudu enggak boleh, Pak. Bentuk seni tak kira kalau payu pengiran. Oh, mangkan beki kau leben sampean nika, Pak. Pada beng film. Oning film sampean. Film nika kare Potter. Nah, hari yang video dalam berek. Tek. Pada maksar Potter kepi sampean nika. Oh, ria lambe enggak ria jam seria ben sapa sampean. Tengah ngelakoni apa? Nika Potter ki ben satu jo manusia nengok. Maka demen ulama sengkok todus deki yang Allah muntang rekaman Potter sementara engkau dalam kabadan ngelapon itu sah tang muah sabai imah. Nek kau leben sampian ki coba kita bayangkan pekeraki kau leben sampian andi aib oning aib sesuatu yang jelek dalam diri kita pas teh aib kaya jaga supaya orang tak ada oning paham ge? Bahkan rajin kau leben sampian tak perlu oning anak kau leben sampian kau tujuh sampai tahu tetangga kau leben sampian kau tujuh sampai tahu saking jaga rahasia aja. Nah pakai dan iya juna Allah rahasia kayak bungkar Pak. Bukan cuma tetangga kau le sengabas beng sampian, bukan cuma keluarga kau leben sampian sengabas. Satu ujung umat mulai Nabi Adam sampai akhir zaman ngolah tidak kalah kau leben sampian. Na'udzubillah min dzalik malah mungkin selamat satu aja kau leben sampian di dalam akhir. Amin ya rabbal dan bulan sa. Ngelakoni dosa tak kira kelopa. Senomor telok wadayyan la yafna. Yang maha membalas daripada perkara tidak akan sirna. Allah ini tidak akan mati. Allah tidak akan hancur karena Allah yang membalas segala amal perbuatan hamba-hamba. Pahala bagus. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sampai ngalakoni kebagusan sakuni boy kekan kejar bedes kalaban kebagu. Tapi sebaliknya kalau Anda melakukan kejelekan sebesar darah saja, sekecil darah saja, darah nikah banyak ulama berbeda. Bari saya ngacaki darah ria pada bab biji atom. Bari saya ngacaki darah nikah sampean mun resore ventilasi long gaya berdebu berterbang menceling dari beda cahaya beda pergeni ada aru darah jadi ulama. Tapi sekecil apapun darah kebagusan bakal ngoleh kerja ben sekene apa bae kemaksiatan bakal ngoleh beda naudzubillahi min dzalik malah selamat saja. Fakun kama syita kama tadi nutuda. Maka jadilah kamu seperti apa yang kamu inginkan. Sampai ada kama terdia napa saya kandeng. Beb, abdina tero abuji ngelu. Ya tak apa, ada segikir. Beb, abdina tero aju dia dulu. Ngereng tak apa ada segikir. Kama tadi nutudan. Sebagaimana engkau memperbuat sesuatu, engkau melakukan, engkau akan mendapat balasannya. Ngaji dah udah pangeran dah ya. Teman Gusti Rasulullah pak lasa tanam bagus deki yang dipanen bakal bagus. Pak lasa tanam bucok ya deki mun panen bakal oleh bucok. Pak lasa kelaku bagus ya deki oleh baha. Pak lasa kelaku tidak bagus bakal oleh
kau depan sampai ini karena di akal. Karena tinggal milih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Habib, saya pengen jadi orang yang korupsi, silakan. Habib, saya pengen jadi orang yang mencuri, silakan. Habib, saya pengen jadi orang yang nipu umat, nipu masyarakat, korupsi duit rakyat, silakan. Kama tadi nutudan. Apa yang kamu perbuat, kamu akan mendapatkan hasil dari apa yang kamu perbuat. Makanya kalau kita itu di dunia Allah kasih akal, maka gunakan akal kita untuk melakukan segala kebaikan karena kita mengharap daripada pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum totop sareng tenggula pengajian singkat nikah, sampean ketuone dunia neka sementara hadirin. Dunia ini tidak selamanya. Hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Umatku itu akan dipanen antara 70 dan 60. Melebih bonus hadirin. Melebih bonus. Bade Saudi kan sampai itu saya ketahui. Ada cerehan. Paling banter 120. 110, 105, 9 polo belum polo, petong polo, 4 polo, 3 polo, 2 polo, bahkan berseneng di dalam tabu mati. Idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wala yastaghfirun. Mun jeung bertona ajal nek tak bisa mundur, tak bisa menyorot. Malagi ento mun ki andi kesehatan ngereng sateja. Abdi deuk Allah Subhanahu wa taala karena kau lebih sampian nikah kan dengan bening itunya. Kan dengan kau lebih sampian nikah akhirat. Pala sampian akhirat kan dengan setak kira boleh boleh ketunya nikah. Tero genteng tero andi Roma genteng. Benih itunya kan dengan. Mentro andi Roma genteng bangun dengan akhirat. Kalaban apa? Ibadah. Kalaban apa? Amal soleh. Kalaban apa? Taubat. Kalaban apa? Atikir. Kalaban apa? Pabanyak mau Quran. Siapa orang secegah nang ibang tu malam, siapa orang setaat dak kering dua sepona, siapa orang seatakwa dak ka Gusti Allah, bakal banallahu, bakal Allah bangunkan, Allah akan membangunkan untuknya suatu gedung atau istana nanti di dalam surga. Kalau cuma amin, amin Allahumma, sambil kelak kongere hadirin, sambil kelak. Tua memang harus, tapi mau ada amal nih. Maka itu hadirin ulama yang kesambian bengkau le sedeje sambian juga semerengi. Kau le sambian kemun akacah dek ka ulama lambe ya Allah. Orang soleh ni kabak saking takong dek ka Gusti Allah kana al Imam Ahmad bin Hanbal yusalli lailan wa nahar 300 rakaat. Sayyidina Ahmad Ibn Hanbal murid daripada Imam Syafi'i, beliau itu sholat malam dan siangnya 300 rakaat. 300 rakaat. Pejeng malam, pejeng siang, siang malam 300 rakaat. Nikah Ahmad Ibn Hanbal yang banyak menghafal daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid daripada Imam Syafi'i. Bahkan beliau punya kitab namanya Al-Musnad. Berapa jilid sebab. Orang alim, orang soleh, ibadahnya 300 rakaat hadirin. Kita kok dekat Gusti Allah. Saya dan anda yang sholatnya tunggang langgang, kadang subuh enggak sholat, zuhur enggak sholat, isya sholat, maghrib enggak sholat. Maghrib sholat, isya kebablasan sampai subuh. Kadang maghrib, isya, subuh, sholat, zuhur, asarnya hilang. Terus kita berdoa kepada Allah, ya Allah masukkan saya kepada surga. Ya Allah masukkan saya dalam surga, selamatkan dari neraka. Sebenarnya kita malu, harus introspeksi diri. Sekelas Imam Ahmad Ibn Hanbal, sholat malamnya 300 rakaat. Al-Imam Abu Hanifah, guru daripada Imam Malik, guru daripada ulama masyayikh, beliau itu menghatamkan Al-Quran 2 kali di waktu siang, 2 kali di waktu malam. Muneng bulan Ramadan, beliau menghatamkan saudara-saudara 40 kali hataman selama bulan Ramadan. Ini kata orang soleh hadirin.
ngatam Quran sehari 2 kali hadirin. Kalau ben sampean sebulan dengan bulan Ramadan tak tam hatam. Terus ki ngarep ya Allah, memasuk aki kau ya Allah, asaran Kanjeng Nabi. Sebenarnya oleh aku boleh kata salah ataupun pangeran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu akan aku kabulkan. Cuma kita ini kalau harus sadar, kita sadar bahwa kita tidak pantas berada di golongan mereka. Tahu dus kalau sampai dengan hadirin. Misalnya, ada bagian orang soki, kalau lu sampai sampai sekian, masa masuk ke bagian orang soki kan todus. Oh, ada bagian nebat pejabat, kalau lu sampai masuk ke golongan nebat pejabat kan todus hadirin. Ya apa cak orang kisah nggak kalau lu sampai masuk golongan orang soki bun pejabat kan todus. Angku yang tak pada minyak wangi tak pada orang omah kan todus. Kok nyingke kena todus kena. Apa? Orang pejabat benar orang sanitas. Pada neng akhirat deki ingat kaya hadirin. Begitu juga di akhirat. Golongan para nabi, golongan para anbiya, golongan para sahabat, golongan orang soleh. Yang dikhawatirkan kita ini masuk golongan siapa? Masuk golongan siapa? Golongan sampai dengan hadirin. Na'udzubillahi min dzalik malar mentar ya kau sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu hadirin ngereng saja. Kalau ben sampean iki cuma maenga, kalau maenga sampean maenga juga. Anapa umur ada oneng hadirin, pabenya ibadah atau ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cak pernah aroma sepet ke di rahmat Allah. Ya Allah, ajunan mengapor aku sabdina. Ya Allah, apakah Engkau akan mengampuni dosa saya? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah berkecil hati. Sebesar apapun dosa seorang hamba, ampunan Allah lebih besar dan lebih luas daripada perbuatan dosa hambanya. Karena itu jangan pernah lupa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, juga Al-Imam Hasan Al-Basri, seluruh para ulama, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Al-Ghunyah karya daripada Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Setiap kita hendak sholat atau lepas daripada sholat, perbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berdoa mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan, pengajian rutinitas yang kita sampaikan ini daripada karya dan kitab para ulama, mudah-mudahan bisa kita amalkan dan menambah ketakwaan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kula tanya sebelum itu top, saya berdebat paham apa tak paham Nabi? Jelas. Jadi syarat dah menterongering orang yang soleh kudu andi rasa takut kepeseran benih ke pejabat, benih ke orang sebengan, takut kepeseran dek Gusti Allah, takut amal ibadah tak keterima, takut sampai jangan tak terima, takut tahu betul tak terima. Malaikat itu kudu andi rasa takut dek Gusti Allah. Karena ada sebisa masalamat kau dengan sampian dari seksan Allah kecuali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu melalungkan kau dengan sampian. Semoga saya dan Anda semuanya diberikan oleh Allah kesehatan zahiran wa batinan. Mudah-mudahan bisa beribadah dengan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Pengaporan dosana, melancar rezekina, ben satu je keluarga kau ben sampian ben tiaki orang sesoleh ben salihah, ben managu ke kau ben sampian pagi, kumpul sareng para guru-guru, kumpul sareng para ulama, kumpul sareng Sayyidah Fatimah, kumpul dengan Siti Khadijah, Siti bini kalar muka, kumpul sareng Papa Siti Aisyah, ben kau ben sampian selangke sepini nak foto kau ben sampian, ben tiaki orang termasuk golongan ahli swarga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iki kain toipon tamator pengajian daripada kitab dan bihun mu'tarin sebisa doa malah muka bisa yang lagi bermanfaat. Amin Allahumma amin. Hadirin saya mulia Allah manabi berkata orangan dari napas sepada Pak tinggal nyon sekolah saraja-rajanan
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.